Cik, 2, 3. Dah, mulai no! Sanak basuh balik jo yang tak besar yang tak borak salingnya di pot bunga. Hari kodun sana yang akan bicara tentang makan soal sana. Bab itu yang berada di toko kue hoki. Toko hoki. Yang kenalkan dulu ibu muda owner dari pemilik toko hoki, Ado Heni. Siang Hen. Siang, halo. Tambah sehat, tambah cantik, tambah fresh. Jadi sebetulnya toko hoki kok alamatnya di mana sebenarnya? Alamatnya di Jalan Niaga nomor 273. 273 tepatnya. Cerita stek lah. Ya. Sebetulnya toko hoki kok toko apa sih gitu? Toko hoki ini adalah toko kue. Dia jualan kue, snack box, terus berambah ada jualan bunganya juga. Jadi tokonya gabung antara toko kue sama toko bunganya. Nah, toko kue, toko bunga. Duluan berarti toko kue. Ya. Setelah sekian, berapa lama kira-kira toko kue berdiri baru pindah ke bunga, ke flower? Kalau toko kue itu dari tahun 1980, tapi kalau awalnya kita mulai dari di pasar dulu. Terus yang pindah ke depan itu, tempat di depan itu di tahun 1990. Maksudnya pasar kok? Numpangin? Pasar Tanah Kongsi, jadi awalnya kita tuh punya kios di pasar Tanah Kongsi. Jualan kue di situ? Jualan kue. Jenis kuenya itu jenis jajanan pasar ya? Jajanan pasar. Awalnya ada juga cake gitu. Ada cake. Kemudian masuk ke bunga, ke flower. Kan bertumbuh kita kan, jadi ada cece, yang kue koko, bunga cece gitu. Oh gitu. Jadi kok boleh dikecen ikut usaha keluarga di sana yang kemudian berkembang. Kok tanya lebih banyak, kiat-kiatnya supaya mereka lebih sukses. Dan kebetulan sampai kami duduk kok di Gelato namanya, betul ya di Gelato? Betul. Ya? Nah, apa sih kemudian beberapa tahun kemudian mengembangkan Gelato kini? Ya, karena Gelato tuh kita lihat tuh trennya bakal bagus. Terus juga istilahnya dari kita melihat peluang dari anak kecil sampai dewasa. Pasti kalau dikasih kayak Gelato itu kan semacam es krim, pasti senang gitu. Bedanya Gelato sama es krim apa? Kalau gelato itu ke bahasa Itali, jadi orang sebutnya kalau di Itali itu gelato. Tapi es krim itu sebetulnya disebut gelato. Iya, tapi kalau orang Amerika bilangnya es krim. Es krim, tapi sebetulnya
Cuma ada orang yang cek tekstur gelato lebih lembut Ya, gitu. beda resep gitu. Dan itu kan sebetulnya cukup menarik di sana karena anak remaja sekarang sangat akrabnya dengan gelato dan Henny seperti melihat peluang Iko. Ya. Peluang itu artinya kejelian melihat peluang bisnis yang akhirnya menumbuhkan pemikiran-pemikiran untuk mengembangkannya salah satu gelato. Kalau di Padang cukup terbatas ya sampai gelato ya. Ya. Nggak hanya ada berapa buah gitu kan. Ya. Dan tempatnya pun hanya beda satu toko ya. Ya, dengan toko kuenya. Ini aku dapat kabar Henny ini sebetulnya seorang akuntan. Kok bisa lari sih ke memanage masalah toko kue, bunga, kemudian mengembang gelato. Coba Stek, biar dan sana kita biar paham Stek gitu dan minimal bisa motivasi bahwa basic diri itu bisa berkembang dengan kapan saja cerita. Ya. Artinya kan ini nggak punya basic kue nih, Ya. nggak punya basic tentang flower apalagi gelato. Yang ada itu akuntan, arti pembukuan masalah keuangan. Apakah di hoki juga ini main itu semua? Ya, puji Tuhan, kayak tadi udah dibilangin kan, perusahaan keluarga kita tuh didukung lah sama keluarga. Jadi aku di bagian pembukuan, bagian promosi, bagian manajemennya. Tapi di belakangku juga ada suami di bagian produksi, ada juga Cece di bagian bunga, seperti itu. Jadi menurut aku kita punya tim lah yang kompak sehingga saling mendukung gitu. Nah, sedikit kasih bocoran. Untuk menangani usaha keluarga seperti ini, kuncinya supaya berkembang dan sukses itu apa sebetulnya? Menurut aku ya kita memang harus bisa punya planning, terus juga harus bisa membedakan antara memang yang mana yang toko punya, yang mana pribadi punya. Kita harus bisa memisahkannya gitu. Mana piti saku, mana piti toko gitu ya, seperti itu. Karena kan kalau dalam berusaha ini laba mungkin di atas kertas bisa kita bilang laba, tapi yang penting kan kita punya cash. Kalau seandainya masih merugi tapi punya cash, perusahaan masih bisa jalan. Iya. Pentingnya cashnya. Berarti kalau yang artinya sudah mulai punya tampe toko seperti Iko yang cukup besar seperti Iko, itu berapa tahun tuh dari tahun berapa tuh? Kalau dari toko hokinya kan dari toko kuenya kan dari tahun 80. Tahun 80. Tapi kan dari di pasar kan sampai sekarang. Jadi berarti sekitar 40 menjelang 42 lah ya. Bunganya? Bunganya dari 90. Beda 10 tahun kemudian merambah ke bunga, kemudian kini ke gelato baru dari 2018. Nah, kebetulan di sana di toko hoki kok juga menyediakan kue untuk pengantin bagaikan? Iya, wedding cake gitu kan, dan kebetulan Yom pernah menghandle kuenya yang sangat besar waktu itu di sana. Dan satu hal mungkin kuncinya paling pasti ada profesional barangkali dah. Profesional harus sangat konsisten lah. Nah. Dan kamu cari lihat taruh di IG atau di story itu kan selalu update yang kuenya bermacam-macam terus gitu. Nah, pasarnya sebetulnya kemana ya kue? Hanya memang kantoran, anak muda atau gitu. Sebenarnya kalau mau ditanya tentu kita mau semua orang jadi pasar kita. Cuma sekarang lagi pemetaan dan mungkin kita lebih mengarahkan ke usia antara 25 sampai 35, mungkin ke ibu-ibu yang baru berkeluarga. Ibu muda lah Ibu muda. Mama muda. Nah, tapi kalau instansi kantor-kantor sudah puji Tuhan, instansi kantor-kantor cukup banyak yang mempercayakan kepada kita untuk pemenuhan kebutuhan snack box mereka. Oh, snack box ya. Kalau untuk wedding, dalam sebulan ada berapa kali kira-kira? Kalau wedding dalam sebulan berapa kalinya agak susah. Jadi dia ada bulan-bulan di mana memang banyak pernikahan. Satu bulan itu kita bisa dapat 2, 3 atau 4. Tapi bisa juga satu bulan itu nggak ada apa-apa karena memang ada wedding. Ya. Artinya tergantung musim barale, musim kawin sana. Nah, gini ya bicara, sekian tahun berkembang, kemudian muncul masa pandemi. Ya. Apa strategi dari toko hoki untuk menghadapi masa pandemi? Pasti mengalami persoalan ketika masa pandemi kan? Sempat tutup nggak? Kita sampai tutup enggak sih, cuma kan pas awal Maret itu ada anjuran pemerintah untuk merumahkan nggak sih? Kita takut keluar rumah seperti itu. Sempat kita dibilang
vakum nggak juga sih, cuma memang saya tetap awalnya saya meliburkan karyawan, terus ya kita kerja sendiri, akhirnya produksi kita gitu ya produksi lah dikit banget kan, terus ya nanti begitu ada lagi panggil lagi karyawan datang bertahap. Tapi jadi kita kalau grafiknya sempat begini terus naik pelan-pelan. Itu sempat produksi sempat terhenti? Enggak terhenti, cuma pengurangannya. Volumenya berkurang banget. Berapa? 50%, 20%? Awal untuk 1 bulan itu mungkin bisa dibilang 80%, tapi secara bertahap naik lagi. Sekarang sudah produksi seperti biasa? Masih belum. Masih belum ya? Belum, cuma grafiknya bagus lah sekarang. Kalau boleh kasih bocoran, sebetulnya karena ada rahasia terkhusus ke Mas Ana untuk membangun sebuah usaha itu semakin baik. Kasih dikit bocoran biar motivasi entrepreneur kita di rumah. Apa sebetulnya kunci untuk ini bisa bertahap lagi gitu. Kalau tadi kan ngecan bentuk profesional, tapi mungkin ada kiat khusus, cara khusus ya. Kalau saya sih bilangnya istilahnya tuh kerja dengan tulus ya, gitu, ikhlas. Terus kita berusaha kalau dari segi keuangan ya kita berusaha jujur, dalam arti kata yang mana uang toko, yang mana uang pribadi gitu. Kalau dari segi pegawai kita berusaha menganggap pegawai itu adalah sahabat kita, adik-adik kita. Jadi kita bagian keluarga kita. Jadi mereka tuh kita nggak bisa bilang kita sukses tapi pasti di belakang kita banyak yang bantu kita. Mereka juga orang yang membuat kita sukses. Ya, betul. Artinya memperlakukan mereka seperti keluarga dan tentu tetap ada batasan di situ. Cuma jangan berarti kalau ini karyawan kita terus semena-mena. Enggak seperti itu. Tapi paling tidak kalau kita memperlakukan yang baik, pasti dia pasti mau ikhlas. Memberikan yang terbaik loh. Juga. Jadi kuncinya adalah seperti itu. Salah satunya adalah bagaimana membentuk sistem kekeluargaan yang profesional barangkali kata-kata yang pas. Nah. Di samping seperti itu, kemudian sudah apa sih cita-cita toko hoki yang belum kesampaian saat ini? Cita-cita toko hoki yang belum kesampaian. Toko bunga udah, kue udah. Yang pertama itu kue, kemudian bunga udah. Sekarang udah pusat gelato pula. Amin. Apalagi nih sekarang? Kalau saya sih pinginnya mimpinya lagi gitu kan. Memang mimpi itu kan boleh tinggi ya. Boleh. Mimpi bangun dan wujudkan mimpi. Gitu ya supaya bisa lebih, kalau sekarang di Kota Padang mungkin kancah nasional gitu. Atau mungkin kita lebih istilahnya tuh kayak bisa menguasai marketplace, bisa menguasai di Shopee, di Tokopedia, seperti itu produk-produk kita. Gitu. Mulai dirintis? Sudah mulai merintisnya gitu. Tapi masih Nah, ada keinginan untuk buka cabang nggak? Ada. Nah, cabangnya itu masih di Sumatera Barat atau luar provinsi Sumatera Barat? Awalnya dulu tentu masih di Sumatera Barat. Nanti kalau udah lasuh lah misalnya di Sumatera Barat, baru kita naik lagi pindah ke kota lain. Nah, ada yang menarik di sana. Ini salah satu owner dari toko hoki, boleh bilang owner lah, nak. Boleh bilang salah satu owner di toko hoki, walaupun ini disebut usaha keluarga. Dan pekerjanya tentu tidak hanya lah dicoba dianggap sebagai keluarga. Dan ini menjadi sebuah menarik di sana. Karena integrasi etnis terbangun dari hal-hal kecil seperti itu. Kenapa mau bicara seperti itu? Ini adalah keturunan Tionghoa dan karyawannya pun banyak dari kalangan orang Minang. Seperti itu ya, Heni? Iya. Walaupun dan akhirnya Heni tetap memperlakukan mereka adalah saudara saya, gitu kan? Iya. Dan itu salah satu kunci sehingga usaha kau maju. Artinya ada ketulusan di situ, ada kejujuran di sini. Iya. Heni punya putra barahan? Dua. Masih sangat muda sebetulnya. Yang kini anak usia? Yang besar kelas 3 SMA. 3 SMA. Yang kecil 1 SMP. Masih muda sebetulnya untuk ukuran anak SMA. Nah, dengan kesibukan di toko hoki, bagaimana ngatur waktu buat anak, buat usaha? Ya, saya bersyukur ya karena istilahnya usaha sendiri gitu kan, berarti mengatur waktu kan lebih fleksibel dibandingkan dengan orang kantoran. Jadi sama saya sih ketemu anak itu pun nggak ada batas mau ketemu saya selalu ada di rumah kan. Karena saya di tempat usaha sendiri gitu kan. Oke. Nah, pesan nih untuk entrepreneur, calon-calon entrepreneur muda Sumatera Barat yang ingin merintis apa pesannya kira-kira? Pertama, jangan cepat putus asa. Yang kedua, konsisten. Terus ya berusaha cintai itu. Kalau kita cintai itu pasti rasanya ringan.
nak jadi beban gitu Aduh loh. cewek, pasti usahaku nggak maju terus dong. Aduh pasang surut pasti. Aduh Ya. saat kita down. Ya. Hoki juga mengalami itu. Ya Ada nggak masa-masa, pasti ada masa-masa seperti Tapi itu. menghadapinya itu tadi tetap Iya. jangan putus asa tadi ya. Jangan ini? putus asa. Istilah pada saat kita down itu mungkin saatnya kita untuk mengkoreksi diri, introspeksi diri, di mana sih kelemahan kita atau titik kita untuk kita bangkit lagi. Oke. Sana kini kita nih bertanya banyak jenis-jenis kue apa saja sih yang ada di hoki. Nah di hoki itu apa saja sih produknya? Banyak produknya. Jadi kadang-kadang kita sambil bercanda kita bilang alugada. Apa lu mau gua ada. Oh gitu. Bisa tergantung request berarti ya. Berarti seperti itu ya. Nah termasuk mungkin untuk misalnya untuk pesta wedding. Wedding bisa custom cake, kue ulang tahun juga bisa di custom atau memang yang Bisa sesuai request. Ya. Menarik sana. Jadi kalau sana pasang kue saja, pai saja ke hoki. Kemudian di bunga, flower. Nah itu biasanya kebutuhannya untuk apa saja flowernya? Yang diminta customer? Banyak sih untuk kasih ucapan congratulations, Ya, terus untuk Berarti papan bunga juga ada? Oh punya handle papan bunga punya. juga. Untuk Terus, wedding, hand ya, bouquet gitu ya? hand bouquet, terus kadang-kadang juga ada untuk misalnya kayak ada funeral pemakaman, itu juga ada. Sama juga sih kayak kue alugada, ada Nah, parcelnya. bunganya itu kan ada dua tuh, artifisial dan yang segar. Ya, betul. Menyediakan juga? Menyediakan. Oke. Nah, ini gelato. Ya. Gelato ini berapa jenis yang ada di sini nih? Gelato berapa jenis kita Banyak sih? ya? Banyak. Variannya ya? Variannya itu sampai kalau kita punya showcase sampai 24. 24? 24. Cuma untuk yang seandainya kayak sekarang ini kan ada season gitu, kita buat sampai 18 jenis. Tapi kalau misalnya kayak akhir tahun, memang ada musim, maksudnya istilahnya libur sekolah, kita buat sampai 24 tes, 24 rasa. Nah, Iko pasarnya siapa gini kok yang banyak? Anak-anak muda. Yang mau santai-santai sama yang beb gitu ya. Iya. Dan biasanya kan mereka punya geng-geng gitu kan, kumpul. Dan tampaknya sebenarnya sangat kondusif di situ sana, asik mungkin. Jadi kalau sana ingin mampir silahkan saja ke hoki, toko hoki ya. Ya. IG-nya Toko toko_hoki. Hoki. Bisa cari-cari di sini sana dan tentunya banyak pilihan. Dan sebetulnya Ambo sudah cukup lama kenal dengan Henny karena dulu terlibat di sebuah wedding organizer, cukup kerjasama dan cukup menarik. Hubungan ini sangat terbangun dan sampai kini kami masih komunikasi. Dan tentunya kalau di sana ingin mampir kemari, rugi kalau tidak mencicipi kue ataupun gelato. Nah kalau kebutuhan bunga, nyucik tokonya, ini beda tampek, beda ruangan, bersebelahan ya. Bersebelahan. Oke, sana bisa lihat dan ada mungkin yang kalian sampaikan untuk pelanggan, untuk apa, silahkan saja. Jangan lupa mampir itu. Jangan lupa mampir. Ingat tadi toko hoki, ya kalau ada kebutuhan kue, bunga dan semuanya bisa. Berapa? Palu ada apa? Ya alugada. Alugada. Apa lu mau gua ada. Nah. Oke, lah makasih banyak telah hadir dan sangat menginspirasi. Mudah-mudahan banyak mama-mama muda seperti beliau yang bisa menginspirasi kita. Lah sana Henny dari toko hoki, lama masuk di Potmoko dan kita tunggu tokoh-tokoh inspiratif lainnya. Lah sana. Cik 2 3. Lah, habis anak. Lah. No, lebih.